Tuh, terang. Ya, baiklah untuk kuliah ekstremitas inferior ini sebenarnya kita hanya mempelajari otot dan vaskularisasi serta inervasi. Ya, tapi lebih baiknya lagi kalau kita tahu struktur-struktur di dalamnya ya. Jadi di ekstremitas inferior ini kalau kita apa mempelajari lapis demi lapis itu dari luar ke dalam itu mulai dari kutis kulit ya, kemudian subkutis. Nah, nanti ada jaringan lemak, kemudian neurovaskuler ya, ini neurovaskuler. Kemudian di bawah neurovaskuler ini adalah fascia ya. Fascia mulai dari tungkai atas, tungkai bawah, kemudian di bawah fascia ini baru otot-otot ya, muskulus-muskulus ya. Kemudian baru lebih paling dalamnya adalah tulang. Ya, ini pembagian sistemanya. Ini dulu, ini kalau nggak salah ini kuliahnya dari Prof. Sat, di mana beliau itu adalah pakarnya anatomi dari UNS. Ya, dulu beliau membagi sistema-sistema begini ya. Tapi kalau sudah eh, apa, kayak saya ini sebenarnya lebih ke praktisi ya. Jadi sistema-sistema ini terlalu anatomis banget gitu. Ya, tapi memang beliau memang profesor anatomi. Jadi dulu kalau kita kuliah waktu PPDS itu semester pertama itu ada kuliahnya sebenarnya, tapi beliau nggak ngasih kuliah. Jadi kita yang suruh presentasi di mana pada zaman itu tidak ada Google, tidak ada internet, adanya baru PDF. Apa HP itu yang PDF aja itu pun hanya orang-orang tertentu yang punya ya. Jadi akhirnya kita belajar dari bukunya beliau. Nah, nggak tahu saya masih ada apa enggak. Jadi ini saya rasa boleh dipelajari, boleh tidak ya. Sistema venosa, vena-vena yang ada di ekstremitas inferior. Tapi harus tahu juga ya, karena nanti kalau koas itu kalian sudah lupa ilmunya, tapi pas muter sama dokternya di rumah sakit, ternyata ditanya pas operasi itu tiba-tiba ditanya, Dek, ini vena apa? Padahal di leher, terus jawabnya vena koronaria dok. Waduh, itu tuh ya pernah terjadi. Arteri apa ini dek? Arteri koronaria dok. Ya, sebaiknya jangan inilah, masuk koronaria di leher gitu ya. Nah, jadi tungkai ini itu ada vena yang berada di superficialis dan ada yang di profunda. Kalau vena-vena itu kan yang mengalirkan darah ke jantung ya. Nah, makanya ini eh, kalau pada penyakit tertentu ini nanti akan terjadi suatu sumbatan. Misalnya orangnya DM, terus eh, pembuluh darahnya sudah banyak ininya, apa, kerak-keraknya itu loh. Akhirnya terbentuk trombus. Nah, trombusnya akhirnya membuntu vena-venanya. Jadilah kalau pada vena profundus namanya deep vein thrombosis. Ya. Kalau vena-vena superficialis juga bisa terjadi trombosis vena superficialis. Nah, venanya apa saja? Ini ada vena digitalis dorsalis, vena metatarsa, vena epigastrika. Sorry, ini nanti dari vena itu kan dari bawah ya. Dari bawah akan mengalir ke atas ke vena vena varva, ke poplitea, kemudian vena vena magna ya, ya. Nanti akhirnya ke
jantung ya. Ini yang vena superficialis. Kemudian setelah vena-vena kita akan mempelajari kelenjar limfe. Ini limfe itu dia akan berjalan beriringan dengan vena. Jadi aliran darah kita itu ada yang tertutup, ada yang terbuka ya. Yang tertutup itu arteri ya, dari jantung ke aorta, arteri, kemudian ke venus, vena, kemudian jantung itu tertutup. Nah, kalau vasa limfatika itu dia terbuka ya. Sistem aliran darahnya dia dari kelenjar-kelenjar limfe, kemudian aliran darahnya, aliran cairannya itu akan masuk ke jantung. Jadi asalnya dari mana tadi? Ya, seperti aliran arteri dan vena. Nah, ini adalah vasa limfatika afferens yang menuju suatu nodus limfatikus tertentu. Kalau ini blok kardiovaskuler saya ngajar sih, tapi bukan di FK ya. Jadi sehingga sebenarnya, nah, afferens tadi dari mana? Dari kulit, abdomen setinggi umbilicus ke bawah, dari kulit, gluteus, pudenda. Nah, ini dari semua kulit dan regioglutea, pudenda, serta ekstremitas inferior ini semua akan mengalir ke vena savena magna. Sedangkan yang efferensnya akan menuju ke limfonodi iliaka eksterna, itu ceritanya. Ini yang kelenjar limfonya ya, ke vena savena magna atau great saveinous vein. Kemudian ini sebenarnya nanti pada ini blok kardiovaskuler, tapi ini sudah dibahas. Nah, ini kan selalu ya arteri, vena, kelenjar, limfe. Ini ada tujuannya ya, Tuhan menciptakan limfonodi berdampingan. Karena dari arteri ini nanti kan dia akan bercabang-cabang menjadi arteriol, kemudian nanti akan bercabang-cabang ke otot ini menjadi venul ya. Nah, nanti ini ada cairan tertentu yang tidak bisa dialirkan ke vena. Akhirnya dia akan dialirkan ke limfonodi gitu ya. Ini kalau perjalanan limfonodi ke ekstremitas inferior. Nah, tentu banyak fungsi dari kelenjar limfonodi, tapi ya mungkin tidak saya jelaskan di sini, mungkin itu menjadi PR ya. Kenapa kok cairan itu masuk ke limfe? Jenis cairan apa saja yang masuk ke limfe? Nah, itu fisiologi ya. Oleh karena itu, sebagian yang masuk ke kelenjar limfe itu adalah sel mor, sehingga dia akan bermetastase. Limfonodi NL itu maksudnya nodus limfatikus ya. Nodus limfatikus tadi udah ya, ke vena savena magna, yang efferent menuju nodus limfatikus inguinalis. Kemudian ini saya rasa cuma apa, nice to know ya. Fasa efferens ke nodus limfatikus inguinalis superficialis. Yang pada poplitea juga sama ya. Dia akan ke vena savena parva dulu, kemudian ke vena tibialis anterior posterior. Kita lebih lihat gambarnya aja ya. Yang iliaka itu lipat paha ya. Iliaka ini akan dialirkan ke iliopektinea. Ya, kemudian otot-ototnya juga aliran limfenya sendiri-sendiri ya intinya itu. Psoas mayor ke
nodus di lumbalis, psoas minor juga di lumbalis, iliacus di lumbalis ke 2 dan 3. Nah, ini justru di PPT saya sendiri kabur, tidak jelas ya. Nah, ini adalah gambaran otot yang ada pada ekstremitas inferior. Ya, ini mulai dari musculus psoas mayor, iliacus, tensor fascia lata, kemudian musculus piriformis, pectineus. Nah, ini yang adduktor brevis dan adduktor longus dari ini ada musculus gracilis ya. Ini yang musculus adduktor magnus. Nah, ini kalau di sisi lagi akan tampak gambaran seperti ini. Namanya psoas itu bentuknya seperti apa? Ya mirip seperti kipas ya. Psoas mayor, kemudian psoas minor. Kemudian di bawah dari ini masih psoas minor ya. Nah, yang di bagian posterior ini adalah musculus quadratus lumborum, kemudian di ischium ini adalah musculus iliacus. Nah, ini tadi kayaknya salah penempatannya deh. Mungkin di sini. Ah, ini. Ini tadi apa ke ini ya? Oh, kayaknya kerubah-rubah gitu. Mungkin tangan saya agak. Nah, di sini ya karena beliau kan ini banget ya, eh, seorang pakar anatomi. Jadi di sini eh, ototnya, ya ini yang ada di ekstremitas inferior itu mulai. Jadi selain yang dipelajari otot, maksud saya itu ada nanti dia mempelajari eh, tulang, tulang udah ya, pembuluh darah, kemudian nervus ya. Ini nanti ada plexus-plexusnya, itu ya. Dan harusnya ada beliau mempelajari artikulasionya juga ya. Ya, kita pelajari dulu otot pada ekstremitas inferior itu mulai dari gluteus ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ya kalau di bidang kesehatan ini untuk nyuntik ya, lokasi dari injeksi. Kemudian musculus bicep ya. Bicep ini ada namanya B itu kan 2 ya. Jadi ada yang tendonnya itu pendek dan ada yang panjang ya. Kemudian sebelah medial ada musculus tendinosus. Jadi bicep, musculus tendinosus, baru otot adduktor magnus. Nah, sebelah lateralnya ini ada musculus gracilis. Nah, ini kemudian adalah popliteae. Di sini sering terjadi penyakit-penyakit tertentu, yang paling sering adalah terjadi kiste ya. Kemudian di sebelah distal ya, kita kalau menyebut ke lebih ke bawah itu adalah distal, sedangkan ke arah jantung itu adalah ke proksimal ya. Ini yang lebih distal lagi adalah musculus gastrocnemius ya. Musculus gastrocnemius ya.
Ini biasanya apa kita menyebutnya? Yang sering dipijat, yang sering buat sepak bola itu. Nah, ini kalau dari lateral, ini tadi orangnya berarti menghadap ke sana ya. Ya, jadi ini gluteusnya adalah di posteriornya adalah gluteus. Kemudian anteriornya adalah daerah yang ada sartorius ya, tensor fascia lata. Ya, ini adalah sebelah anteriornya. Kemudian di sini ada yang tadi bicep tadi dari lateral. Ternyata sebelah medialnya dari bicep ini didapatkan traktus iliotibial ya. Kemudian di sebelah distalnya lagi, nah ini nih tendonnya ini ya. Ada yang long, ada yang short ya tadi ya. Kemudian ini patella dan ini poplitea. Nah, ini di sini ada ligamentum kolateral. Nah, ini nanti kan yang kalian cek kemarin, tapi pada pemeriksaan khusus ya itu didapatkan ligamentum kolateral lateral, ligamentum kolateral medial, ya. Kemudian ini apa? Ini fibula ya ini. Nah, tendonnya dia akan lengket di fibula. Nah, ini boleh diketahui boleh enggak ya? Jadi di sini didapatkan foramen ischiadicum maius dan foramen ischiadicum minus. Ya, saya rasa itu untuk klinisi ya. Klinisi itu bisa dokter spesialis, bisa spesialis orto, spesialis bedah ya. Ini tadi yang apa? Musculus, ini yang piriformis, ini yang gamelius. Nah, ini kalau di insisi ya sampai ke dalam itu ya. Nah, itu akan didapatkan eh, keluarnya nervus itu seperti ini ya. Dia melewati suatu ini testis ya, ini penis ya. Makanya ini berarti orangnya bokongnya adalah di sebelah kanan saya ya. Ya, untuk dipelajari sendiri nanti untuk eh, otot-otot sebagai rotator. Rotator itu untuk merotasikan. Kalian kalau mau main bola itu terputar dulu tuh. Nah, ini rotatornya ada musculus piriformis, musculus gemellus superior, gemellus inferior, quadratus femoris, obturator externus, dan internus. Nah, ini yang menginervasi ya. Piriformis, nervus sacralis, kemudian quadratus femoris plexus sacralis, dan seterusnya. Nah, plexus sacralis sendiri itu apa sih? Plexus sacralis itu adalah ramus anterior nervus lumbalis 4 sampai sakral. Jadi dari lumbal 4 sampai sakral 4. Kalau yang atas kemarin plexus apa? Cervical. Kalau yang di bawah adalah plexus sakral. Ini kalian kalau apal ini sudah silakan langsung masuk ke ortopedi. Apa neurologi atau udah ya. Neurologi kayaknya langsung terima deh. Hmm. Kecuali itu tuvelnya jelek. Nah, dari plexus sacralis ini, itu cabang-cabangnya adalah nervus gluteus superior inferior ischiadicus cutaneus cluneum splanchnicus dan sebagainya. Nah, inilah tadi kan dari lumbal 4 ya sampai sakral 4. Dari lumbal 4 sendiri adalah
Yang hijau ini adalah divisi anterior, sedangkan yang kuning ini divisi posterior. Jadi dari satu cabang ini, lumbal 4 ini, itu bentuk dua divisi. Setiap satu lumbal ini ada dua divisi. Nah, nah ini divisi yang anterior dengan anterior ini akan bertemu menjadi eh, apa? Menjadi fasikulus-fasikulusnya. Setelah fasikulus ini fasikulus ya. Ini fasikulus. Setelah fasikulus ini akan bercabang menjadi nervus gitu ya. Jadi ada yang nervusnya merupakan cabang dari anterior dan posterior. Ini contohnya nervus cutaneus. Ada yang dari cabang posterior saja. Nah, ada yang cabang dari anterior saja. Dari lumbal 4 sampai sakral 4. Silahkan dihafal ya. Kemudian untuk darahnya dari aorta abdominalis ini akan aorta abdominalis kan di tengah itu ya akan bercabang menjadi arteri iliaka, sakralis. Nah, ini akan bercabang menjadi epigastrika inferior. Nah, ini nanti dia akan gluteus, pudenda dan sebagainya ya. Ini nanti bisa dipelajari di kardiovaskuler. Kemudian untuk fasianya tadi fascia lata merupakan lanjutan dari fascia superficialis abdominis. Seharusnya ada kuliah otot bagian torak dan abdomen ya. Tapi karena saya tidak mendapatkan tugas, jadi ya mungkin sementara kita membayangkan ada aja ya fascia dari abdomen itu akan turun ke bawah membentuk fascia lata. Kemudian otot-ototnya pada regio femur anterior itu ada quadriceps. Quadriceps itu empat otot ya. Articulus genus, sartorius, kemudian yang medialis tadi yang gracilis, pectineus, kemudian yang posterior bicep, semitendinosus dan semimembranosus. Tadi sudah sebagian disinggung. Kemudian nervusnya adalah cutaneae femoris anterior, lateral dan posterior, nervus cutaneus obturatorius, cutan itu ke kulit ya, nervus cutaneus iliohypogastricus, ilioinguinalis, subcostalis dan genitofemoralis. Nah, di ekstremitas inferior ini didapatkan trigonum femorale. Ya, mestinya kalau trigonum itu ada kepala kemarin ya. Di sini namanya trigonum itu isinya ya arteri, vena dan nervus ya. Arteri, vena, nervus dan kelenjar limfe tadi. Nah, kenapa kok ada eh, apa sih kepentingannya? Kalau pada wanita di trigonum femorale inilah merupakan daerah yang lemah ya, sehingga di sini sering terjadi eh, tekanan. Apabila ada tekanan di dalam intraabdomen meningkat, maka lewat lubang ini, lewat trigonum ini, isi dari abdomen akan keluar. Terjadilah hernia femoralis. Kemudian ini pada femur tadi didapatkan musculus vastus medialis, adductor magnus, abductor longus. Nah, ini mungkin gambarnya yang di sini tadi.
Ini muskulus apa? Musculus gluteus maximus. Nah, ini karena sudah dibelah ya. Jadi ini sebenarnya bokong tadi kalau diiris dibuka. Nah, itu ternyata yang bulat tadi itu dibuka jadi musculus gluteus minimus, medius ya, dan maximus ya. Kemudian ini sarafnya keluar ya dari antara musculus gluteus minimus dengan musculus piriformis. Nah, sebelah dalamnya lagi piriformis, musculus gemellus tadi. Ya, kemudian lebih dalam lagi ada apa? Gemellus dan quadratus femoris ya. Seperti itu. Ini adalah semitendinosus, sedangkan yang ini bicep femoris. Jadi sampai mana? Tak baleni lagi. Nah, ini anatomi banget ya. Jadi di sini ada lakuna-lakuna, lakuna musculorum, dan lakuna vasorum. Kemudian juga didapatkan fossa ovalis, di mana di fossa ovalis ini akan ditutupi oleh fascia cribrosa dan didapatkan vena femoralis. Femoralis ini merupakan dia akan bercabang menjadi savena magna, epigastrika. Nah, ini nanti dipelajari di kardiovaskular ya. Nah, ini yang plexus lumbalis ya, merupakan kan tadi plexus sacralis ya. Di sebelah distalnya lagi ada plexus lumbalis. Jadi kalau di cervical kan plexusnya cervical aja ya. Kalau di sini ada plexus sacralis dan coccygeal, kemudian di sini ada plexus lumbalis. Nah, ini antara berapa tadi? Torakal 12 sampai lumbal. Ini torakal 12 ya, dia akan dia yang torakal 12 ini akan langsung menjadi subcostal nervus, ya berarti dia berada di kostal. Kemudian iliohipogastrik. Nah, ini yang ke inferior adalah ini ya, divisi anterior, divisi posterior. Ini akan membentuk nervus cutaneus lateral, kemudian nervus femoral, kemudian nervus accessorius. Ya, nah seperti ini tadi ya. Nah, ini tadi kan yang dari aorta abdominalis tadi ya, akan bercabang-cabang, akhirnya akan ke ekstremitas. Untuk regio femur anterior ya, tadi kan sudah disebutkan ya yang anterior otot-ototnya apa aja di atas tadi. Ini anterior ya, ini didapatkan otot-ototnya adalah quadriceps, sartorius, dan musculus articularis genus. Kemudian di situ didapatkan inervasi, vaskularisasi yaitu dari arteri femoralis. Kemudian nervusnya adalah dari nervus saphenous ya. Nah, quadriceps itu kan 4. Apa saja quadriceps tadi? Yaitu terjadi musculus vastus lateral medial intermedius dan musculus rectus femoris. Ini adalah gambarnya. Ini vastus lateralis, vastus medialis mana? Kemudian rectus dan vastus intermedius itu adalah musculus quadratus femoris.
Kemudian ada musculus quadriceps femoris. Nah, saya rasa yang medial tadi otot-ototnya di situ didapatkan pectineus, adductor brevis longus, magnus, dan musculus gracilis. Di situ mendapatkan perdarahan dari arteri obturatoria, sedangkan nervusnya adalah dari nervus obturator. Ya, ini ya. Ini yang vastus intermedius, kemudian tadi apa? Musculus pectineus adductor brevis. Pectineus mana? Ini adductor longus ya. Kemudian iliopsoas ya, pectineus. Ya, ini yang bagian medius ya. Kemudian yang posterior ini adalah otot-ototnya bicep, semitendinosus dan semimembranosus ya. Untuk musculus bicep bersama dengan semitendinosus dia akan membentuk suatu otot hamstring ya. Dan kalau ditanya hamstring muscle adalah jangan nggak tahu ya. Mungkin eh, tadi praktikum sudah ada mungkin. Nah, di situ mendapatkan inervasi dari nervus cutaneus ischiadicus ya yang akan bercabang menjadi nervus tibialis dan peroneus communis. Ini kalau mengurutkan tadi plexus sakral dan plexus lumbal tadi, kemudian bercabang kemana itu sudah tidak perlu menghafal. Kalau sudah hafal dari pangkalnya sampai ke ujung tuh otomatis tahu gitu ya. Yang ke mana femur posterior tadi apa aja. Tapi mungkin ya bingung juga saya belajar plexus tuh ya bingung dulu. Ya, ya memang membingungkan. Kok iso cabang anterior bergabung dengan cabang posterior? Mungkin hafal sehari lupa besoknya. Nah, ini yang poplitea tadi ya. Poplitea itu dibentuk oleh yang sebelah proksimalnya musculus bicep, lateralnya musculus plantaris, dan caput laterali musculus gastrocnemius. Kemudian yang medialnya didapatkan musculus semimembranosus dan semitendinosus. Ya, ini yang gluteus tadi ya, ini semitendinosusnya di sini. Jadi ini harusnya tadi di sini sudah muncul di atas ya. Nanti saya hapusnya. Nah, ini keluarnya nervus sciaticus ya. Keluarnya dari plexus tadi nervusnya itu keluar melalui suatu foramen ini ya. Dia akan menginervasi eh, otot-otot eh, apa gluteus bagian posterior. Makanya ini karena melewati suatu foramen di dalam tulang. Ini sering nanti kalau ada yang mau jadi neurolog pasti banyak orang keluhan ya. Keluhan nyeri pada tulang atau pada bokong ya, apa kantong, tempat kantong dompet sehingga disebut satu Wallet syndrome. Itu kalau yang mau masuk neurologi ya. Nah, ini dia kan terjepit ini ya kadang ya. Kalau orang kampung ya nyebutnya saraf kejepit semua ya. Gitu. Ya kalau nama-nama otot kan bisa ya belajar sendiri. Dipelajari lewat apa itu atlas ya. Kemudian ini
kemudian nervus tibialis tadi dia akan berjalannya melewati ini ya, posterior tadi ya, tibial nerve, kemudian dia akan menyilang melalui malleolus medialis ya, malleolus medialis, kemudian dia akan bercabang-cabang ya ke seluruh digiti ini. Dan ini adalah nervus peroneus communis, common itu komunis ya. Nah, dia akan berjalan melewati sebelah eh, apa? Ini dari posterior menyilang ke posterior, kemudian menyilang ke lateral, kemudian ke anterior ya, nervus peroneus. Kemudian dia akan masuk ke pedis juga. Kemudian untuk apa vaskularisasinya tadi ya, dari arteri genu superior, superior media, genu inferior, dan genu inferior media. Nah, ini untuk tungkainya mungkin di bawah lagi ya. Oh, yang ini masih dibahas di bawah lagi. Tapi ini sudah yang kelainannya. Untuk artikulasio. Nah, artikulasio dari yang paling superior adalah kokse ya. Kokse itu tempat melekatnya, caput femorisnya. Ini gambarnya artikulasio kokse. Kemudian artikulasio genus. Ya, ini genu ya. Nah, ini yang tadi arteriol ligamen anterior, ligamen cruciatum anterior, ligamentum cruciatum posterior atau posterior cruciate ligament kalau bahasa Inggrisnya. Anterior cruciate ligament. Ya. Nah, ini adalah eh, permukaan dari genu ya. Ini adalah bagian medial, condylus medialis. Nah, ini yang condylus lateral dari genu. Berarti orangnya adalah menghadap ke arah yang kelihatan gambarnya adalah posterior ya. Ini tibial tuberosity untuk tempat melekatnya suatu otot. Ini ada gerdis tubercle, ini fibula, ini tibia. Kemudian, nah ini kalau dipotong ya genunya. Ini mau menunjukkan kolateral dari ligamen. Nah, ini jadi pada orang yang masih muda ini di sini didapatkan meniskus, kemudian ada cairan intra apa? Ya di sini didapatkan cairan yang melumasi meniskus ini sehingga kalian waktu jalan ya gagah aja ya karena ada pelumasnya. Tapi begitu sudah menjelang 50 ini karena mungkin terjadi dehidrasi di mana-mana ya akhirnya cairannya ini berkurang sehingga terjadi apa? Ya saya ya habis mengajar kelas 3 jadi ya nanti akan terjadi osteoartritis ya. Oh, hmm. Nanti ada gambaran nanti terus kalian harus membedakan antara osteoartritis, rematik, ya, penyakit lutut-lutut yang lain ya itu ya. Yang jelas untuk anatomi harus tahu dulu. Kemudian juga didapatkan artikulasio tibiofibular dan antara
tibia dan fibula sendiri, ini pelajaran kelas 1. Ya, ini ada antara antara tibia dan fibula ini ada artikulasinya. Kemudian sekarang adalah kruris. Kruris itu terdiri dari tibia dan fibula. Nah, ini kalau kruris dipotong secara melintang, ini didapatkan suatu gambaran seperti ini. Ini tulang tibianya, ini fibulanya. Berarti ini sebelah kaki sebelah, ya nanti dipelajari ya. Kemudian di depan ini adalah regio cruris anterior. Yang ini B1 lamina profunda, B regio cruris posterior, kemudian C ini regio lateral. Berarti lateralnya adalah di C. Berarti yang sana adalah medial. Berarti ini adalah kaki. Siapa yang tahu? Kanan apa kiri? Untuk kruris anterior tadi yang A itu isinya adalah musculus peroneus longus dan peroneus brevis. Nah, nervusnya peroneus superficialis. Ya gitu aja, nanti baca sendiri cabang-cabangnya. Kemudian untuk yang posterior tadi, yang B ya, itu isinya adalah tendo Achilles, kemudian ada musculus triceps surae, kemudian ada yang superficialisnya, yang lebih dalam profunda itu musculus poplitea, musculus tibialis posterior, musculus flexor digitorum longus dan hallucis longus. Nah, jadi sebenarnya otot-otot ini sudah berada di kruris, nanti tinggal turun ke pedis. Nah, ini vaskularisasinya arteri plantaris medialis dan arteri plantaris lateralis. Nanti akan kembali ke vena ya. Untuk nervusnya adalah nervus plantaris medialis dan lateralis. Nah, ini adalah gambar dari kruris ya. Tadi ini kaput medial gastrocnemius ya. Dan dipotong lagi ini gastrocnemius, di dalamnya ada musculus soleus, musculus plantaris ya. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti dibaca sendiri. Kemudian untuk pedis ya. Nah, pedis ini fasianya merupakan lanjutan dari retinaculum pada musculus extensor. Di sini didapatkan otot-otot pada dorsum pedis ya, punggung kaki itu musculus extensor digitorum brevis. Sedangkan pada plantarnya atau delamaan ya, telapak itu didapatkan ada 4 lapisan. Lapisan pertama musculus abductor hallucis dan musculus flexor digitorum brevis, musculus abductor digiti minimi. Sedangkan yang lapisan kedua, jadi ini ada berlapis-lapis sehingga kalau terjadi infeksi di situ setengah mati juga ya. Misalnya pada pasien DM itu ada quadratus plantaris, lumbricalis, dan yang ketiga adalah flexor hallucis brevis, adductor hallucis brevis, dan musculus musculus flexor digiti minimi. Kemudian lapisan keempat musculus interosseus dan interosseus plantaris. Ini adalah gambarnya ya. Ini fascia-fascianya tadi ya. Ini vena-vena ya. Hmm.
bukan ya, ini fasial, kemudian dia, bentar. Ini otot-ototnya ya. Ini maksudnya apa ya? Mungkin ini arteri, vena, kemudian tendonnya. Oh, tendonnya itu dia, nah ini yang tendon Achilles ya, bantalannya ya. Tendon Achilles, tempat melekatnya. Ya, kemudian otot-ototnya sendiri ada berapa lapis tadi, 4 ya. Ini yang paling luar flexor digitorum brevis, ab, abduktor ya, dia berfungsi sebagai pengabduksi. Digiti minimi, lumbricalis, kemudian flexor hallucis brevis, abduktor hallucis, dan quadratus plantae. Nah, ini tendon-tendon sheath. Nah, sebenarnya aslinya nggak ada biru-birunya ini ya. Nah, ini cuma dikasih ilustrasi aja. Ini tendonnya, nanti dia akan bercabang menjadi tendon-tendon yang ada di eh, digiti ya, sehingga bisa kaki bisa di apa, gerijinya itu bisa digerak-gerakkan. Nah, ini yang bagian dorsum tadi ya, ini fasianya, kemudian ini tendonnya, kemudian ini adalah otot-ototnya. Ini tendonnya ini juga akan bergabung dengan tendon yang dari posterior. Nah, ini yang eh, distal, plantar. eh, ini kan ada jaringan lemaknya ya untuk bantalan. Kalian kalau jalan ya, Tuhan sampai memikirkan serumit itu, sedetil itu ya. Nah, ini baru setelah bantalan lemak, ini baru ada tendon-tendon ini. Nah, di situ untuk arterinya adalah arteri dorsalis pedis, kemudian dari arteri tibialis posterior. Ya, ini yang tibialis tadi mana? Ya, nanti tidak di atas ya. Kemudian ini adalah apa? Otot-otot pada digiti satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Ini didapatkan eh, otot interosius pada plantar, plantar pedis. Kemudian, nah ini yang bagian dorsal nih didapatkan dorsal interosius antar tulang, ya. Otot antar tulang. Ini karena ada dua apa? Dua bentukan itu sudah disebut bipenat. Ini tendonnya. Kemudian, nah ini teorinya tadi dari nervus tibialis itu akan bercabang-cabang menjadi ramus articularis muscularis, kemudian ke kutan ya, ke calcaneus medialis tadi kan. Setelah calcaneus medialis berputar tadi ke plantaris medialis, kemudian ke cutaneus plantar, ramus muscularis, sebagainya. Yang peroneus communis itu akan
bercabang menjadi nervus suralis ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini nanti apa kok bisa kok kita harus tahu cabang-cabangnya karena nanti akan terjadi suatu kelainan ya. Hmm, apabila ini tadi kan akan bercabang-cabang ke daerah eh, telapak kaki ya sehingga pada nervus tibialis nanti akan terdeteksi di telapak kaki ini. Nanti ada pemeriksaannya di neurologi ya. Nanti ada pemeriksaan sensoris namanya ya. Mana saja yang terganggu. Nah, nanti bisa direfleksikan ini. Nah, ini misalnya nervus suralis ini kalau terputus atau terkena cedera, ini nanti di sini bisa kebas, nyeri. Kemudian eh, plantar nervus plantar lateral ini yang dari nervus tibialis tadi ya dan bercabang menjadi nervus plantaris lateralis. Nah, ini nanti jari sama pertengahan kaki empatnya kan digiti empatnya kan terganggu entah menjadi kebas atau tergantung derajat kerusakan. Kemudian plantar tadi eh, merupakan ada percabangan dari nervus savenus sehingga nanti kalau ada cedera pada nervus savenus, nah ini yang tidak terasa. Nah, disinilah padahal orang-orang kuno dulu kan tidak tahu ya bahwa eh, telapak kaki itu merupakan cabang-cabang dari nervus sehingga mereka mengajarkan cara masas itu begini. Nah, kaki dulu yang dikasih rangsangan ya sehingga diharapkan aliran sebenarnya bukan aliran darah ya, aliran saraf listriknya itu lebih aktif lagi gitu. Kemudian ini adalah tadi ya cabang nervus cutaneus lateral. Nah, ini kalau cedera ini akan ada gangguan sampai ke lateral dari femur. Kemudian yang eh, nervus femoralis ya, ini gangguannya sampai ke yang warna biru ini. Hmm. Kemudian di sini adalah percabangan dari nervus intrapatelar, kemudian ini cabang dari vena savena, nervus savenosus ya. Ini juga. Nah, ini yang tadi sialtik tadi atau nervus ischiadicus tadi kan keluar ya. Nah, kemudian dia akan bercabang-cabang juga ya menjadi eh, nervus cutaneus posterior. Kemudian ada nervus eh, cutaneus pada sorry medial surocutaneus nervus cutaneus medial. Nah, nanti gangguannya dia kebas. Jadi nanti kalau masuk di blok sensorikus neurologi nanti akan ada atlas tentang gangguan sensorik dari saraf-saraf ini. Sementara kalian cuma cukup tahu oh, ini nervus sciaticus, ini nervus peroneus, ini nervus tibialis gitu ya. Cara meriksanya gimana? Arteri-arteri, arteri brachialis, arteri dorsalis pedis. Nah, ini nanti di blok
eh, ortopedi juga diajarkan ya. Ini cara orang berjalan normal, mengetes beberapa ini mau ring of movement ya gerakannya. Nah, cara berjalannya itu nanti akan dibahas di blog patologi ortopedi. Sehingga di sini ya sementara kita walaupun belum diajarkan kita tahu lah bahwa pada muskuloskeletal ini akan terjadi beberapa kelainan di ekstremitas, contohnya pes planus ya, kemudian atau flat foot. Tapi CSL-nya ini ada ya, pes planus dan hypermobile flat feet ya, spastik kaku, kemudian pes kafus yang terlalu melengkung. Kemudian terjadi gangguan juga berupa club foot atau tali pes. Ada tali pes equanus valgus, ada tali pes equanus varus, ya. Tali pes equanus, ya. Ada tali pes varus, tali pes varus aja. Nah, ini adalah sedikit kuliah tentang ekstremitas inferior. Jadi untuk atlas-atlasnya nanti juga lebih, kalau di sini kurang jelas bisa dilihat di atlas 3 dimensi maupun yang 2 dimensi, bahkan yang 1 dimensi juga bisa. Ya, ada yang ditanyakan? Ini tadi gimana kok bisa di atas? Ada yang ditanyakan nggak? Mungkin tanya ujiannya kapan, soalnya berapa. Oh ya, saya ganti bertanya kalau gitu ya. Untuk kuliah 7 itu siapa besok yang ngasih kuliah? Jam ketiga itu. Soalnya di jadwal saya itu terputus itu. Dan suratnya dari Mbak Ati juga nggak ada. Takutnya tiba-tiba nggak ada yang mengajar gitu. Kuliah 7 di situ apa judulnya? Kuliah 7 sudah minggu kemarin, dokter. Oh, sama Dengan dokter Zainul. Zainul. Dokter Arif. Oh, dan berarti Nggih. Dokter Reza salah ini. Dikira sama saya. Oke, mungkin sudah terlalu ini mumet dengan hari Rabu mau ujiannya berapa? Berapa nggak siap kuliah berapa sampai berapa? Untuk UM2 itu kuliah 4 sampai kuliah 7, dokter. Oh, mungkin Dokter Reza lihat yang 7 siapa? Atau saya yang salah persepsi? Hari Rabu kuliah 4 sampai 7 gitu. Ya, berarti kuliah saya masuk Rabu ya ujiannya. Oke, dokter. Nah, saya ini masih mengarang soal. Tapi yang jelas CV apa itu pembuluh darah sama nervus sebisa mungkin tidak dimasukkan karena nanti ada blok tersendiri. Yang otot-otot saja. Kalau kalian memahami nervus ya lebih bagus. Dalam waktu berapa ini plexus sacralis itu cabangnya gini-gini gini. Nanti akan jadi. Tapi saya nggak tahu ya kok dulu ya tiba-tiba ya agak apal aja nanti. Waktu di neuro itu terus nanti kelainannya berupa ini yang atas ya drop hand, plow foot, drop drop foot kan tiga. Ya, kalau nervus medianus apa kelainannya? Nervus lunaris apa kelainannya? Nervus medialis apa gitu. Itu tapi harusnya di patologi. Kalau yang fisiologi ya paling ini otot apa. Gitu ya.
Saya lupa sih soalnya dulu saya apa, tentang apa gitu lupa. Nanti saya harus mencari inspirasi lagi membuat soal. Kalian enak tinggal nggak bisa Bismillahirrahmanirrahim hitung anjing. Ya, tapi ada ya orang orang itu yang kalau mau ujian itu pokoknya ngepene dongo. Nah, entah gimana pada karena berdoa terus nah, pas ujian itu dilalah itu sebenarnya menceritakan saya sebagian. Dilala itu menemukan buku yang berisi soal-soal, bukan menemu ya, belilah ya. Beli atau kalau yang spesialis itu saya bukan beli. Saya di rumah yang saya kontrakin itu dokter bedah, terus banyak bukunya gitu kan. Ya saya terus orangnya kan tugas di luar Jawa, bukunya tak mau ambili. Waktu saya ambil itu ya nggak tahu gimana itu bisa keluar semua soalnya. Ada soal entah udah lama gitu saya pelajari. Oh, jadi ya sudah nggak pakai mikir. Karena sudah dibahas kan, bukan menghafalkan jawabannya, saya sudah dibahas. Nah, terus kalau yang itu yang spesialis, kalau yang waktu SMA juga pernah dibelikan buku fisika gitu. Entah gimana saya habis berdoa itu kok saya belajar itu terus ya di buku itu gitu. Saya pelajari. Ternyata ujiannya itu juga itu soalnya. Tapi jangan dicontoh juga ya kalian. Tapi soalnya itu kan udah sama pembahasannya ya. Ada pembahasannya. Jadi saya tuh, oh kemarin tuh yang dibahas ini. Gini caranya mengerjakan gitu. Terus akhirnya ya lulus. Lulusnya itu maksudnya sekelas semua. Berapa orang gitu. Termasuk saya. Makanya selain berusaha, maksud saya pesannya adalah selain belajar itu ya berdoa ya gitu. Ya karena masih berjuang ya harus berdoa. Kalau cuma usaha aja tanpa doa itu ya bisa berhasil, tapi berhasilnya itu ya cuma berhasil aja gitu ya. Cuma oh ya IP-nya 3 4 ya gitu. Tapi kalau ada doanya itu agak beda. Gitu ya Dea, wis bengi tambah dijak cerita. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri.